cuma bisa bilang untuk Fadel dan keluarganya, saya jamin kalian masuk penjara. Pemain film Nikita Mirzani meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Kamis 19 September 2024 pukul setengah 10 malam. Nikita Mirzani tidak terlihat ditemani Loli, anaknya. Nikita Mirzani sengaja meninggalkan putrinya yang bernama lengkap Laura Meizani itu, di Polres Metro Jakarta Selatan. Dia mengatakan, menyerahkan anak kepada polisi untuk ditindaklanjuti. Nikita tak banyak memberikan keterangan soal pemeriksaan terhadap anaknya. Saat Nikita Mirzani meninggalkan kantor polisi, Loli masih diperiksa penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Pemeriksaan Loli terkait laporan Nikita Mirzani yang mengadukan Fadel Bajideh, pacar Loli. Perempuan berusia 38 tahun itu menjawab, soal nasib anak akan kembali ke rumah atau tidak. Nikita Mirzani mengabulkan keinginan anaknya, dianggap sudah dewasa. Masih diperiksa Lauranya, tapi harus ditinggal karena harus istirahat. Jadi Laura sudah saya serahkan ke Polres Jakarta Selatan untuk ditindaklanjuti. Tapi gimana-gimananya tanya aja sama di atas. Tapi tetap didampingi sama Bang Fahmi nih? Bang Fahmi masih, tapi kayaknya sebentar lagi juga mau turun. Karena kita kan dari pagi kan, dari jam berapa ya? Dari jam 6. Berarti selanjutnya Loli akan tidur di sini atau seperti apa kan Niki? Nggak tahu, tapi yang pasti sudah masuk pemeriksaan. Nanti bagaimananya biar Ibu dari Kepolisian Jakarta Selatan aja yang bicara. Niki, ada pendampingan psikologis nggak? Pendampingan nih? Didampingin dari tadi sama apa tadi? PPA Dan psikolog. Polres Anak dan Perempuan. Nggak, maksudnya pemeriksaan saat ini? Oh, dia yang jagain dia banyak. Ada kali 8 orang. Niki, izin konfirmasi apakah pada saat visum itu Loli sempat mengamuk? Kalau itu izin konfirmasi itu benar atau enggak kalau Niki? Ya, namanya orang di visum gitu kan, ya pasti ada pemberontakan sebentar. Tapi setelahnya berjalan dengan lancar. Kan Niki, proses pemeriksaan di atas apakah Loli menjalani dengan tenang atau masih berontak gitu? tantrum atau seperti apa? Terus sampai capek. Masih teriak-teriak berarti ya Kak ya? Tahu kedengeran nggak dari atas? Nih, soal Fadel yang kabur, mungkin Niki sendiri akan ngirim tim untuk... Saya cuma bisa bilang untuk Fadel dan keluarganya, saya jamin kalian masuk penjara. Saya jamin. Gitu. Saya jamin. Saya nggak bisa ngomong yang lain-lain. Cuma saya pastikan, Fadel, kamu akan masuk penjara. Kamu akan berhadapan dengan saya secepat mungkin. Berarti terlapornya sendiri juga akan di penjara untuk memberi efek jerah atau bagaimana Kak? Saya penjarakan semuanya. Ya, saya udah lelah, saya sudah capek. Udah ya. Berarti Niki tadi bukti-bukti yang udah Niki kasih semua ya Niki? Udah. so far terlapor cuma satu ya kan Niki ya? Ya bisa jadi nanti dikembang-kembangin. Pokoknya sih satu keluarganya Fadel ya. Dengan keluarga kaburnya Fadel malam ini seperti apa Kak Niki tadi? Ya, kalau tadi dengar dia ditelepon cukup nantangin, tiba-tiba dikebuin, nggak datang-datang, tiba-tiba kabur sih. Ya, nggak kayak tukang pukul ya. Dia kan kalau nggak salah habis keluar dari penjara juga ternyata. Fadel ini 2 hari yang lalu baru bebas dari penjara ternyata, karena dia sempat bukulin orang lagi di Polsek Pesanggerahan. Jadi tanya aja sama Polsek Pesanggerahan. Jadi emang ini orang apa ya? Problematik. Preman iya, gitu, jagoan iya, gitu. Dan Niki, nanti setelah ini Loli akan dibawa ke rumah Niki atau akan stay di sini? Iya. Kalau sudah masuk ranah hukum ya bukan ke rumah dong, pulang. Lalu kemana Kak Niki? Berarti ditahan di sini. Tidak ada kata maaf ya Kak? Makanya nggak ada yang pulang ke rumah. Saya kan suruh pulang ke rumah. Tapi tadi Capek. Capek, harusnya ada janji sama Asta kan untuk namanya dia latihan bola itu karena mau pertandingan, jadi tadi enggak. besok mau keluar kota juga, gimana nih mungkin dengan proses hukum yang masih berjalan? Emang iya besok keluar kota? Emang iya? Nggak ada. Kaniki akhirnya dengan Loli juga nggak sih Kak tadi di dalam kayak membujuk supaya dia mau ngomong gitu. Diajak ngobrol nggak sih dia? Itu jambak tadi. Cara bujuk Loli saat visum seperti apa? Apa?
mengisertakan dokter Oki dan yang lain pada saat itu? Itu sertakan dokter Oki karena menurutku dokter Oki itu adalah orang yang bisa menetralisir ya, dia orang yang sangat sabar, lembut gitu kan. Ya ternyata udah bawa berbagai macam orang dan ada. Tadi kita sempat bilang bahwa Loli sedang menstruasi gitu. Dan untuk visumnya sendiri berarti masih belum berjalan Atau akan diagendakan ulang kan Niki? Kan agendakan ulang. Ya. Kan Niki banyak netizen yang akhirnya simpati kepada dirimu dan memberi dukungan seperti apa kan Niki? Nanti ya netizen tuh, ntar kadang hujat, kadang simpati, kadang nanti dikasih berita ini lagi berubah lagi pola pikirnya. Suka-suka aja dulu. Yang penting saya menjalani apa yang harus saya jalani dan saya lakukan dan saya perjuangkan. Kak Niki, respon dari ayah kandungnya sendiri seperti apa, Kak? Semuanya udah ya sudah ikutin prosesnya aja, udah diserahkan semua ke Polres Jakarta Selatan. Berarti dengan proses seperti ini nanti akan masuk lagi kakak atau seperti apa Kak? Dengan kasus ini mungkin akan kembali lagi ke kakak-kakak atau seperti apa nanti lagi? satu keluarga. Satu keluarga. Kembali atau tidak itu kan nggak penting ya. Karena kalaupun dia sudah dewasa, cukup umurnya kan memang di mana-mana orang yang sudah cukup umur, sudah dewasa, sudah bisa cari uang sendiri kan seharusnya kan keluar dari rumah yang benernya. Ya. Tapi kan kalau masih ada yang tinggal di rumah, gua nggak tahu ya. Itu mungkin beda prinsip sama gua. Kalau gua di keluarga, ketika kita sudah bisa cari uang sendiri, sudah merasa dewasa, tidak lagi menyusahkan orang tua, ya pergi dari rumah. Jadi nggak masuk akal dong. Nek, sebagai seorang ibu menginginkan untuk Loli kembali lagi nggak sih? Sudahlah, doain saja. Semoga sama semua kejadian ini tidak ada lagi Laura yang lain gitu. Itu aja. Oke. Tanya apa ya? Ya namanya hidup ya, ini kan harus dijalani kan. Tahun ini dikasih cobaan yang ini, belum tahu nanti tahun depan dikasih cobaan apa. Yang penting kan harus bisa dilewati, bisa cari jalan keluarnya dengan baik gitu. Kemarin belum bisa cari jalan keluar karena gue pikir kayak ya sudahlah, mungkin cuma kenakalan remaja aja gitu ya. Ternyata kan kenakalan remajanya cukup luar biasa nih, keluar jalur banget gitu, dan harus diperbaiki. Kalau yang sudah rusak masih ada celah untuk masih bisa diperbaiki, ya diperbaiki. Yang rusak ya biar rusak, tapi kalau ada yang bisa diperbaiki ya diperbaiki, itu aja. Ada yang disesali nggak sih Kak? Brainwashnya seperti apa sih Kak? Di brainwashnya seperti apa sih Kak? Ya lu tanya dia. Kak Niki ini merasa salah satu titik terendah dalam hidup? Gak ada. Rencana mau Makasih Kak Niki.